Jadi tujuan daripada beradaptasi bukan hanya membuat kita belajar hal yang baru, tapi membuat kita lebih sempurna di hadapan Tuhan dan sesama. Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Wow, sebab itu terlebih suka aku berada atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Dahsyat, justru kuasa Tuhan itu semakin nyata ketika dalam keadaan lemah. Bagi Paulus, lebih suka berada dalam keadaan lemah karena dia bisa belajar banyak hal tentang Tuhan. Bagi Paulus, lebih suka berada dalam keadaan tidak berdaya karena dia bisa belajar banyak hal tentang hal-hal yang baru. Kita ini tidak akan pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan tanpa melewati sakit penyakit. Tidak ada penyediaan dari Tuhan tanpa kehilangan. Tidak ada kuasa Tuhan tanpa penganiayaan. Tidak ada kesaksian tanpa penderitaan. Jadi bersyukurlah terhadap ketidaknyamanan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan belajar hal-hal yang baru. 6 tahun saya ini main basket ketika saya duduk di bangku SD. Selalu menggunakan tangan kanan untuk membawa bola atau dribble. Sampai suatu ketika tangan kanan saya kesleo karena terbentur sama lawan, membuat saya harus melatih tangan kiri saya untuk bisa membawa bola. Awalnya berat, awalnya tidak nyaman. Awalnya tidak bisa, bahkan tidak bisa proper bisa main dengan baik. Tapi saya terus melatih tangan kiri saya untuk bisa membawa bola basket. Nah begitu tangan kanan saya sembuh, maka yang terjadi saya bisa bawa bola tangan kanan dan tangan kiri. Saya akhirnya bisa main lebih excellent. Nah pengalaman buruk ini ternyata memperbesar kapasitas saya. Jadi Anda mesti bersyukur dengan pengalaman-pengalaman buruk yang membuat Anda bisa lebih berkembang. Sebelum pandemik, saya ini bisa bicara di depan banyak audiens. Tapi sejak masa pandemik, saya harus melatih diri saya bicara di depan kamera tanpa audiens. Awalnya kagok, bicara salah-salah, berjam-jam untuk tapping durasi firman Tuhan 30 menit. Cutting terus. Tapi begitu saya melatih diri saya untuk terus berbicara di depan kamera tanpa audiens, begitu 2 tahun lewat, saat gereja dan persekutuan doa sudah mulai buka kembali tempat ibadah mereka, saya menyampaikan firman Tuhan dengan lebih tajam, lebih tenang daripada masa sebelum pandemik. Jadi dulu saya sangat grogi sekali ketika mau menyampaikan firman Tuhan. Dan seringkali saya menyampaikan firman Tuhan itu bahkan pengulangan. Tapi hari ini ketika saya dilatih untuk berbicara di depan kamera, dan bahkan saya melatih diri saya untuk menyiapkan materi yang baru setiap hari, akibatnya saya berada di level yang lebih baik. Saya bisa menyampaikan dengan lebih tenang dan lebih bisa membawa suasana sehingga orang yang mendengarkannya pun jauh lebih diberkati dibanding sebelum saya masuk masa pandemik. Jadi tujuan daripada beradaptasi bukan hanya membuat kita belajar hal yang baru, tapi membuat kita lebih sempurna di hadapan Tuhan dan sesama.